Pentasih adalah seseorang yang dengan kualifikasi dan syarat tertentu yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI untuk melaksanakan tugas pentasihan mushaf Al-Quran. Kompetensi pentasih ini meliputi yaitu yang pertama hafal Al-Quran 30 juz, lalu yang kedua yaitu mengerti tentang Al-Quran khususnya dalam bidang qasam atau tulisan, lalu qiraat, dober, wakaf dan ibtidah. Kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu menguasai teknik pentasihan. Jika yang tadi itu pengertian secara luas, berikut pengertian secara etimologi dan terminologi. Pengertian secara etimologi atau pengertian secara bahasa, lajnah dalam bahasa Arab secara etimologi itu berasal dari kata lajnah yang berarti komite atau sekelompok atau kelompok kerja. Dalam kamus bahasa Arab, lajnah itu juga diartikan sebagai sekelompok orang yang dipilih atau ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu. Kemudian ada pengertian secara terminologi, secara istilah yaitu lajnah pentasih Al-Quran ialah lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa teks Al-Quran yang digunakan oleh umat Islam di Indonesia adalah akurat, sesuai dengan standar yang ditentukan dan bebas dari kesalahan penulisan atau penyakaan. Baik, kita lanjut ke bab kedua, yaitu mengenai sejarah perkembangan dirinya lembaga pentasihan mushaf Al-Quran diawali dengan masuknya modernisasi percetakan di awal abad ke-20. Pada saat itu, produksi mushaf Al-Quran turut terpengaruh sehingga ikut diproduksi secara massal oleh berbagai penerbit seperti penerbit Al-Quran Matba'ah Al-Islamiyah, ini penerbitan pertama, insyaallah, itu di Bukit Tinggi tahun 1953 Masehi, oleh kemudian ada penerbit dari Abdullah bin Afif Cirebon 1352 Hijriah atau 1933 Masehi yang dikasih oleh Al-Hajj Muhammad Usman dan Al-Hajj Ahmad Al-Badawi dan lain-lain. Sebagai wujud perhatian pemerintah untuk menjamin kesucian teks Al-Quran dari berbagai kesalahan dan kekurangan dalam penulisan Al-Quran, pada tahun 1957 dibentuklah itu suatu lembaga kepanitiaan yang bertugas mentasih, memeriksa atau mengoleksi setiap mushaf Al-Quran yang akan dicetak dan diedarkan kepada masyarakat Indonesia yang kita kenal yaitu Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran. Melanjut perkembangan struktur dan organisasi dari waktu ke waktu yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mas Hadi. Silakan. Baik, melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan struktur dan organisasi dari waktu ke waktu. Awal pembentukan dan status ADOK 1957 sampai 2006. Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran dibentuk pada tahun 1957 sebagai lembaga kepanitiaan ADOK Indonesia dengan tujuan utama menjamin kesucian teks Al-Quran pada masyarakat. Pada masa ini, Lajnah belum memiliki struktur organisasi tersendiri dan beberapa di bawah Puslitbank, Lektur Keagamaan Kementerian Agama. Ketua Lajnah secara ex officio dijabat oleh Kepala Puslitbank, Lektur Keagamaan. Para pentasih diangkat setiap tahun berdasarkan surat keputusan Menteri Agama, sehingga keanggotaannya bersifat temporer. Pentasih diangkat setiap tahun berdasarkan surat keputusan Menteri Agama, sehingga keanggotaannya bersifat temporer. Tugas Lajnah pada periode ini meliputi pentasih mushaf keagama, pentasihan mushaf, rekaman bacaan, terjemah dan tafsir Al-Quran secara preventif dan represif.
Namun keterbatasan status ad hoc menyebabkan Lajnah berupaya mengembangkanisasi agar lebih permanen dan efektif dalam pelayanannya. Poin yang kedua, penetapan sebagai satuan kerja permanen, yaitu pada tahun 2007 sampai sekarang. Pada tahun 2007 terjadi reformasi struktural penting dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama atau PMA Nomor 3 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Lajnah. Pentasih Mushaf Al-Quran dengan PMA ini, Lajnah berubah status menjadi satuan kerja atau Satker, berdiri di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama. Perubahan ini membawa beberapa konsekuensi penting. Yang pertama, Kepala Lajnah tidak lagi dijabat ex officio oleh Kepala Puslitbang, melainkan menjadi jabatan khusus Kepala Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Poin kedua yaitu keanggotaan pentasih menjadi lebih permanen dan profesional, termasuk dari peneliti. Yang ketiga yaitu Lajnah memiliki struktur organisasi yang lebih jelas dan fungsi yang lebih luas, termasuk pengembangan mushaf untuk tunanetra dan pengawasan teknologi informasi terkait mushaf Al-Quran. Tugas-tugas Lajnah tidak hanya pada pentasih teks, tetapi juga pengkajian dan pengembangan produk Al-Quran yang beredar di Indonesia, kepemimpinan dan perubahan organisasi. Sejak berdiri Lajnah dipimpin oleh beberapa ketua dan sejak 2007 berganti menjadi Kepala Lajnah Mushaf Al-Quran. Beberapa penting yaitu pada tahun ribuan Bu. Slide-nya. Yang pertama yaitu Haji Abu Bakar Aceh yang menjabat pada tahun 1957 sampai 1960. Yang kedua yaitu Haji Ghazali Tholib yang menjabat pada tahun 1960 sampai 1960. Haji masuk 1904 sampai 1966. Dilanjutkan Dr. Andes Haji Muhammad Shohib, Magister Agama, yaitu Kepala Lajnah pertama setelah 2007 hingga 2014, dan dilanjutkan oleh Haji Abdul Aziz Siddiq, Magister Agama sejak Januari 2023 sampai sekarang. Perkembangan Lajnah Pentasih Mushaf Al-Quran dari lembaga ad hoc merupakan satuan kerja permanen, menunjukkan peningkatan profesionalisme, struktur organ yang jelas, komitmen pemerintah dalam menjaga kemurnian dan kesucian mushaf Al-Quran yang beredar di masyarakat. Tokoh
terkunci dalam LPMQ. Yang pertama yaitu Abuya Kiai Haji Muhammad Dimyati, seorang ulama besar dari kota Banten yang memiliki kontribusi signifikan dalam proses pentasih Al-Quran di Indonesia. Beliau dikenal sebagai salah satu penggagas awal pembentukan lajnah dan memiliki visi yang jelas tentang pentingnya menjaga keotentikan Al-Quran. Yang kedua yaitu ada Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Suma. Beliau berperan dalam pengembangan metodologi pentasihan yang telah banyak menulis tentang standar penulisan Al-Quran dan pentingnya Rasm Usmani. Karya beliau menjadi rujukan penting bagi anggota lajnah dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga yaitu Dr. Haji Abdul Aziz, Magister Agama. Beliau merupakan kepala LPMQ tahun 2001 yang berkontribusi melanjutkan pengembangan mushaf Al-Quran, termasuk program digitalisasi dan standarisasi cetakan mushaf Al-Quran, serta pengawasan terhadap mushaf yang beredar. Yang keempat yaitu Ustadz Lukmanul Hakim. Beliau seorang editor dan kaligrafer mushaf standar Indonesia yang menulis mushaf dengan gaya kaligrafi Rasm Usmani sesuai dengan kaidah. Lanjut, Mbak. Mungkin untuk poin ketiga ini yaitu peran dan fungsi LPMQ akan dilanjutkan oleh Bu Maulida. Atas waktunya kami persilakan, Bu. Monggo. Selanjutnya peran dan fungsi LPMQ. Peran utama lajnah pentasih Al-Quran adalah untuk menjaga keautentikan dan keaslian teks Al-Quran. Hal ini sangat penting mengingat Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Selain itu berperan, LPMQ dapat disebutkan sebagai berikut. Next. Meneliti, memeriksa, dan membetulkan mushaf. LPMQ bertugas melakukan pentasihan, yaitu meneliti, memeriksa, dan membetulkan master mushaf Al-Quran yang akan diterbitkan. Yang kedua, standarisasi mushaf Al-Quran. LPMQ menetapkan mushaf standar Indonesia atau MSI yang membakukan cara penulisan atau rasm, harokat, tanda baca, dan tanda-tanda wakof sesuai hasil musyawarah ulama Al-Quran Indonesia. Yang ketiga, pengawasan dan sertifikasi. Setiap mushaf yang akan diterbitkan di Indonesia wajib melalui proses pentasihan oleh LPMQ mushaf. Mushaf yang telah lolos akan mendapatkan sertifikat layak cetak atau transkrip tahsih sebagai legalitas keaslian Al-Quran. Kemudian yang keempat, pencegahan penindakan kesalahan. LPMQ melaksanakan tugas menjaga kemurnian mushaf Al-Quran, baik cetak maupun digital, serta rekaman bacaan, terjemahan, dan tafsir secara preventif dan represif. Pengembangan pengawasan mushaf digital. Seiring perkembangan teknologi, LPMQ juga berperan dalam pentasihan dan pengawasan mushaf Al-Quran digital. Yang berikutnya, sosialisasi dan edukasi. LPMQ juga melakukan peran dan fungsinya untuk melakukan sosialisasi hasil-hasil kajian dan standarisasi Al-Quran kepada masyarakat, serta membina para penerbit percetakan dan pengguna Al-Quran agar memahami pentingnya keautentikan mushaf. Next. Ciri-ciri mushaf terbitan LPMQ yaitu mengikuti Rasm Usmani.
di mana mushaf LPMK menggunakan rasem atau cara penulisan mushaf yang disusun oleh para ulama pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang menjadi standar penulisan Al-Quran di dunia Islam. Dalam 2 minggu kemarin dibahas oleh kelompoknya Pak Marzuki dan Bu Winda. Kemudian menggunakan riwayat Hafs An-Asim. Mushaf ini mengikuti riwayat qiraat atau Amr Hafs bin Sulaiman Al-Kufi yang merupakan riwayat paling umum dan diterima luas di dunia Islam termasuk di Indonesia. Kemudian penggunaan harokat berdasarkan kaidah ulama atau harokat atau tanda baca vokal pada mushaf LPMK mengikuti ketentuan yang digagas oleh ulama dobet dengan beberapa keputusan khusus dari LPMK. Berikutnya penghitungan jumlah ayat mengikuti metode ulama Kufah. Jumlah ayat dalam mushaf LPMK dihitung sesuai metode yang dipercayakan oleh ulama Kufah. Kemudian tanda wakaf dan simbolnya merujuk pada kitab Ihlal al-Waquf. Tanda-tanda wakaf, tempat berhentinya membaca, dan simbol pada mushaf mengacu pada kitab Ihlal al-Waquf karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Faifur As-Sajawandi. Next. Ciri berikutnya yaitu pembagian juz, hizb, dan rubu. Pembagian juz, hizb, dan rubu pada mushaf LPMK merujuk pada beberapa kitab klasik dan hasil kesepakatan ulama Al-Quran Indonesia. Ciri berikutnya menentukan maki dan madai. Maksudnya penentuan ayat makiyah dan madaniyah berdasarkan kajian ulama Indonesia. Penentuan ayat-ayat makiyah dan madaniyah ini dilakukan berdasarkan kajian ulama Al-Quran Indonesia menyesuaikan dengan konteks lokal dan kajian ilmiah. Yang berikutnya ayat sajadah dan tempatnya diambil dari kitab hadis dan fikih. Penempatan ayat sajadah mengikuti referensi kitab hadis dan fikih tanpa mencantumkan catatan perbedaan, menjaga keseragaman dan kemudahan pemahaman. Terdapat tanda-tanda tafsir resmi dari LPMK. Setiap mushaf yang telah melalui proses pentafsir LPMK mendapatkan tanda tafsir sebagai bukti keaslian dan kesahihan mushaf. Kemudian yang terakhir tersedia beberapa jenis mushaf standar Indonesia, yaitu ada 3 mushaf standar Utsmani, mushaf standar Bahriyah khusus untuk kemudian mushaf Braille. Next. Ringkasannya, Allah mendapat jaminan pemeliharaan Al-Quran, jaminan dari Allah dan firman-Nya, sesungguhnya kami Al-Quran dan pasti kami memeliharanya. Allah memberikan jaminan sucian dan pemurnian Allah selama. Berikutnya ciptanya atau Lajnah Pentasi Al-Quran memiliki peran yang sangat penting dalam konteks dan keaslian teks Al-Quran melalui berbagai tahapan dan metode pentasian yang tepat. Yang 3, penerapan mushaf standar atau biasa disebut dengan PMSI. Pemerintah menetapkan tawaran kerja Al-Quran melalui KMA atau Kementerian Mushaf Al-Quran nomor 25 tahun 1964. Standar Indonesia yang dijadikan rujukan yaitu mushaf sebagai rujukan tugas lajnah dalam mentasi mushaf Al-Quran yang akan dicetak dan secara originalitas Quran, yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh seperti membuat lembaga berikan kajian dan Quran. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kami.
berkatanya ilmu dan pemahaman kami, mohon masukan dan sanggahan juga pertanyaan dari teman-teman semua dipersiapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman mungkin ada yang mau kita diskusikan bersama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya memulai diskusi ya, mudah-mudahan yang lain nanti mengikat dan membawakan hasilnya. Yang kalau ini mulai dari zaman sampai sekarang itu kan selalu berkembang ya, berkembang seiring dengan majunya teknologi ya, termasuk tentang media apa yang dipakai untuk penulisan Al-Quran. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah kemungkinan mungkin di kemudian hari nanti penulisan Al-Quran itu akan juga ada perkembangan ya, perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi ya. Terus bagaimana kiprah di lembaga Lajnah Taskhih Al-Quran untuk mengikuti ya update itu. Terima kasih. Saudara Hadi sama Saudari Nazilah mau dijawab langsung atau ada lagi yang mau tanya atau membantu menjawab ya? Kalau silakan. Saya coba sebentar memahami ya Pak, yang saya baca juga dalam ini, dalam makalah saya sudah ada di dalam makalah kami di dalam ini juga ada bahwa LPMP mengikuti perkembangan teman dengan adanya mushaf digital itu terbitan dari Kementerian Agama, gitu ya. Tidak hanya jadi benar-benar mengikuti perkembangan jadi di dalam Google Play Store itu ada mushaf Al-Quran secara digital yang diterbitkan LPMP. Kemudian saya akan share screen. Ini mungkin tambahan sebelumnya belum ada di dalam. Ini saya bawa di dalam. Bentar. LPMK juga menerbitkan pada tahun 2023 dan 2020 kan mushaf Al-Quran isyarat untuk disabilitas sensorik ruwicara. Jadi maksudnya yang bisu ya, penyandang tunawicara. Ya ini bentuk perannya Al-Quran isyarat MKI bagi penyandang disabilitas sensorik ruwicara PSR wilayahnya. Kemudian kalau yang macam-macam mushaf itu kan jenis standarnya ada 3, mushaf standar Usmani untuk masyarakat umum, Dahriyah itu khusus untuk penghafal Al-Quran, dan standar Braille untuk tunanetra. Ini yang ada mungkin standar ini standar mushaf standar Braille ya untuk tunanetra yang ini. Kemudian yang tunawicara ini. Nah ini itu menjawab perkembangan zaman dan tidak menutup kemungkinan ini akan digitalisasi juga bagi penderita disabilitas itu. Kalau menurut di aplikasi HP itu kan juga bisa ya untuk untuk penyandang disabilitas ya. Kan ada aplikasinya juga. Dan mungkin saya kurangnya dalam makalah ini tidak mencantumkan gambar aplikasi di dalam mushaf Al-Quran digital ini. Kalau akan kami gunakan. Mungkin itu yang saya
sebatas ilmu saya dan pengetahuan saya itu, Pak. Ya, terima kasih Bang Nurdian. Memang di akhir 2023 ya, 2020 itu Kemenak sempat membicarakan tentang adanya penggunaan teknologi artificial intelligence atau AI ya berhubungan dengan aplikasi Al-Quran ya, itu loh. Bagaimana untuk menjaga keoriginalan ya, baik itu tulisan Al-Quran maupun ya itu lebih ke terjemahan sebenarnya ya. Apakah tidak ada kekhawatiran kalau pakai AI nya aplikasi sendiri ya, mereka bisa kayak katanya menambah pengetahuan sendiri atau keterangan sendiri tanpa bisa memfilter apakah yang ditulis atau yang dimunculkan oleh AI itu sesuatu yang benar gitu loh, yang saya maksud itu ya. Jadi dengan Kemenak atau pihak vendor yang lain yang membuat aplikasi ya, aplikasi Al-Quran berbasis chatbot ya, yang AI. Nah, kita tahu AI itu kan semakin banyak input, dia semakin jadikan referensi. Padahal yang namanya mesin itu kan tidak tahu, tidak bisa memfilter apakah itu benar ya, apakah itu salah. Nah, itu bagaimana peran lembaga Lajnah ini ya, khususnya yang ada di Indonesia. Izin menjawab Pak Saiful. Tugas tugas LPMK ini kan salah satunya verifikasi terus juga validasi. Nah, dalam proses AI ini kan kurang tahu ya Pak nanti validasinya seperti apa, soalnya kan yaitu by AI. Untuk proses validasi ini nanti apakah mungkin LPMK ini membuat tools atau prom tertentu sehingga ada filter buat proses validasi itu. Nah, itu mungkin yang dilakukan oleh tim atau lembaga ini LPMK. Terus juga nanti jika di bot chat itu nanti ada kesalahan, itu kan pasti nanti ada proses evaluasi terus pembetulan mana yang salah atau mana yang benar. Mungkin itu saja sih Pak, setahu saya. Untuk Lajnah Akreditasi Nisab Al-Quran itu kan memiliki kewenangan untuk menilai dan memverifikasi data itu. Jadi kalau misalnya ada Al-Quran digital lalu di dalamnya itu ada berbasis AI, itu pasti tetap yang seperti disampaikan oleh Pak Hadi tadi, tetap dalam pengawasan LPMK itu tadi. Jadi untuk prom-promnya atau coding-codingnya itu ya tetap diawasi oleh LPMK itu tadi. Gitu. Jadi yang keluar itu insya Allah sudah melalui filter-filter. Mungkin bisa saya tambahkan begini Pak, dalam laporan kajian di literaturnya LPMK, referensi pengembangan chatbot Al-Quran berbasis AI-nya ini sudah ada. Jadi LPMK ini berkembang secara mulai tahun itu kan berkembang mengikuti zaman ya. Jadi para pentasihnya itu ke depan mulai saat ini pun sudah ada yang ahli dalam AI ini. Kemudian macam roadmap-nya penyusunan dalam digital
dalam digital dengan AI pun akan diawasi secara teknologi juga ya untuk memanfaatkan AI ini. Jadi para anggota Lajnah dalam timnya itu saat ini sudah berkembang. Tidak hanya penghafal Al-Quran, tapi penghafal Al-Quran yang sudah mempunyai pengalaman atau mempunyai pengetahuan teknologi AI juga gitu. Itu beberapa jurnal udah ada itu yang dikeluarkan oleh LPMG, yaitu pengembangan software tasi berbasis AI untuk pentasian mushaf. Itu juga ada yang disusun dalam kajiannya jurnalnya LPMG ya. Kemudian peran LPMG dalam memvalidasi dan memverifikasi produk keagamaan digital berbasis AI, artificial intelligence ini juga. Jadi Kementerian Agama itu dalam merekrut anggota Lajnah mungkin tidak hanya sekedar seperti yang saya tampilkan di dalam makalah tadi yang kriterianya harus hafal Al-Quran dan sebagainya. Jadi tidak hanya sebagai penghafal Al-Quran 30 juz, tapi untuk kedepannya untuk menjawab tantangan atau kemajuan teknologi ini ya benar-benar harus punya pengetahuan tentang teknologi AI ini. Itu sih kalau menurut saya seperti itu, dan itu bisa dibaca dalam referensi LPMG ya. Dan mungkin perlu digarisbawahi bahwa aplikasi apalagi AI ini itu kan suatu aplikasi ya, pemrograman. Jadi suatu pemrograman itu tidak mungkin sekali jadi itu langsung sempurna. Jadi terus selalu ada update gitu. Jadi nggak langsung sekaligus pas waktu rilis itu langsung sempurna, itu tidak mungkin. Itu selalu ada revisi. Kemudian begitu. Sepengetahuan saya dan dari beberapa kursus dan bukan kursus ya, atau webinar-webinar yang saya ikuti untuk teknologi AI ini, itu seberapa jadi antara masing-masing orang sama-sama kita menggunakan AI, umpamanya kita masukkan pakai prompt dengan prompt yang beda pun jawabannya akan beda. Jadi itu akan mempunyai keautentikan masing-masing. Itu tergantung dari cara kita mengarahkan AI itu harus menjawab bagaimana. Gitu. Jadi umpamanya saya pakai AI, umpamanya saya pakai Meta AI. Saya hanya minta tolong Meta, saya minta tolong dijelaskan tentang Lajnah gitu. Ya jawabannya hanya secara umum, Lajnah Pentasi Al-Quran gitu ya. Tapi kalau kita mengarahkannya lebih detail, umpamanya detailnya ya terserah saya, umpamanya saya ingin tahu Lajnah Pentasi Al-Quran di dunia bagaimana, di negara Arab bagaimana, apakah ada di negara Eropa, apakah ada di negara bagian Timur Tengah. Nah, itu pengetahuan dari AI itu akan beda dengan prompt yang saya minta yang pertama tadi. Hanya saya minta tolong jelaskan mengenai Lajnah Pentasi Al-Quran, seperti itu ya. Nah itu, jadi keautentikan ini beda-beda, tidak bisa dijadikan patokan memang, tapi harus juga kita merujuk pada, kalau kita mau mencari itu ayat Al-Quran dan hadis, ini juga menjawab di chatnya Pak Marzuki Imron ya. Itu kita juga harus cari, jangankan untuk teknologi AI, yang buku kitab aja, kalau
yang namanya kitab itu pun kalau tidak terstandarisasi dan kita tetap bagaikan patokan, itu juga tidak bisa, karena buku itu tadi sudah maksudnya sudah diverifikasi atau distandarkan nggak secara nasional dan internasional, diakui. Kemudian jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh para ahli ilmuwan, baik itu dalam ilmuwan Al-Quran, ilmuwan secara informasi, kemudian ahli informasi, teknologi kedokteran, apapun itu juga diverifikasi atau diuji secara material dan diuji secara harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan apa yang kita tanyakan ke AI itu tergantung dari apa yang ada dalam otak kita, apa yang ada di dalam maksud, apa yang kita harus apa kita ungkapkan gitu ya, apa yang kita inginkan. Jadi manusia itu kan beda-beda keinginannya meskipun punya judul yang sama. Kalau menurut saya, jawaban saya seperti itu. Jadi itu tidak bisa dipatokkan. Meskipun dengan buku pun kita tidak bisa dipatokkan. Sehingga ini juga jawaban alasan dari pemerintah membentuk LPMG atau Lembaga Pentasih Mushaf Al-Quran. Karena latar belakangnya yaitu tadi, dulu tidak ada digital, tidak ada yang semuanya serba digital di dalam handphone atau AI, artificial intelligence itu tidak ada, tapi semuanya dibaca di dalam buku. Semua ilmuwan menulis dengan tangannya, tapi karena tidak ada standar, nah banyak terjadi kekeliruan, banyak terjadi bukan hanya kekeliruan, tapi tidak sesuai dengan istilahnya dalam ini kan, kalau dalam hadisnya atau periwayatannya tidak tersambung sesuai dengan sanadnya, sampai dengan tersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Itu kalau menurut saya sepengetahuan dan apa yang saya sepengetahuan dan semampu saya, jawabannya seperti itu. Mungkin ada lagi. Ini juga untuk menjawab chatnya yang di chat untuk Ibu Khadijah ya. Kalau Bu Khadijah, apakah ada teknis lain selain kelas tahfidz dan majelis takfir yang bisa mendukung keoriginalitasan Al-Quran? Kalau ini mungkin jawabannya sudah banyak di dalam kajian-kajian secara online dan offline itu maksudnya mengkaji hal-hal secara teknis ya, istilahnya kelas tahfidz, kelas majelis tafsir itu kan, karena kalau LPMD kan banyak ya, ada yang membahas masalah tafsir, masalah tajwidnya dan rosumnya dan sebagainya gitu. Pasti akan melibatkan cendekiawan muslim dan ahli Al-Quran, kemudian menggunakan pengembangan pendidikan itu tadi ada dalam ringkasan makalah kita itu tadi ya, pengembangan edukasi pendidikan, sehingga masyarakat secara umum itu mengerti atau memahami dan bisa menjadi patokan, mengambil patokan yang pasti, terutama mushaf Al-Quran yang dalam bentuk tafsir itu.
karena saya pernah ikut pengajian ini pengalaman pribadi pun, panduannya tidak pada mushaf yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, tapi pada mushaf pada luar negeri atau mushaf Al-Azhar, mushaf Buya Hamka, kemudian mushaf siapa lagi, ada beberapa mushaf Nusantara itu di antaranya Buya Hamka. Nah, pada tafsir tersebut sering banyak tidak sama gitu, hanya tidak sama, tapi tergantung orang yang menafsirkan ya, baik itu dalam konteks historis atau asbabun nuzulnya atau dari ayat-ayatnya itu atau rosemnya gitu ya, atau bacaan nahwunya atau sorofnya gitu yang dikaji gitu ya. Sebagai orang agama Islam yang saya nggak ngerti apa-apa waktu itu ya aja gitu. Tapi setelah saya makin tahun dan makin ini kesini, diantaranya alasan saya untuk mengikuti kuliah ini ya untuk ini gitu, untuk mengetahui secara keilmuannya secara yang sahih gitu, yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang terhambung sanadnya gitu, supaya tidak melenceng dari tujuannya atau tidak salah. Ternyata itu juga banyak yang meskipun dalam bentuk kitab itu banyak yang ditafsirkan tidak sama dengan yang ditafsirkan dalam dalam kitab yang diterbitkan oleh ulama Nusantara kayak Buya Hamka, kemudian siapa lagi yang saya ingat sih Mushaf Al-Quran dan Buya Hamka, itu aja. Bagaimana teman-teman, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan atau soal lagi, saya akan kembalikan kepada Bapak dosen Pak Ustadz Azibur Rahman, monggo. Baik, gimana, sudah cukup teman-teman yang lain? Oke, silakan tutup untuk presentasinya. Ampun Pak, mohon diluruskan jawaban saya Pak, mungkin ada yang perlu diluruskan. Presentasinya masa ditutup dulu yang gitu. Closing statementnya apa? Kesimpulan closing statementnya harus kembali pada Al-Quran sesuai standar LPMG itu tadi Pak, lembaga pentasnis mushaf Al-Quran sebagai standar untuk menjaga keautentikan dan keaslian Al-Quran baik dalam bentuk fisik maupun digital, supaya hal-hal yang dikhawatirkan tidak terjadi, dan itu menjadi jawaban dari kekhawatiran yang terjadi sejak tahun atau sejak belum Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, yaitu tahun 1957, mulai LPMG dibentuk hanya sekedar sebagai kepanitiaan sampai menjadi suatu lembaga. Itu closing statement dari saya Pak. Terima kasih presentasi malam ini, dan terima kasih juga pada teman-teman yang telah berkontribusi untuk berdiskusi.
Mohon maaf apabila ada kata-kata dan ucapan baik yang disengaja maupun tidak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas presentasinya dari Mbak Maulidah, kemudian Kak Yuni dan Hadi ya, Mas Hadi ya. Teman-teman sekalian, kita sedikit review dulu. Kenapa sih butuh kita memahami tentang LPMQ? Kenapa kemudian harus dijelaskan dalam sebuah diskusi perkuliahan sebuah lembaga ini, karena sehingga dijadikan sebagai salah satu cara kita untuk melihat bagaimana keseriusan pemerintah dalam menjaga orisinilitas dari Al-Quran sebagai kitab suci dan sebagai panduan petunjuk, dan juga tentu adalah jalan hidup orang Islam pada umumnya, khususnya yang ada di Indonesia atau Muslim Indonesia. Secara letterlock gitu ya, kita sudah tidak bisa memungkiri bahwa Allah sudah menyampaikan dengan jelas dan jelas bahwa di surah Al-Hijr ya, di pembukaan surah Al-Hijr itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini sebuah pernyataan gitu ya, sebuah firman Allah yang secara kontekstual akan selalu menjadi penjaga, akan selalu menjadi keyakinan Anda tentang proses bagaimana ayat ini terjadi dan kehidupan kita sebagai seorang akademisi di bidang Al-Quran dan tafsir. Konteksnya adalah di lafaz yang terakhir, lahafidun, ini kalau secara sederhana kita bisa memaknai bahwa hafid la yahfadhu itu bermakna memelihara, bermakna menjaga, bermakna berusaha untuk tetap menampilkan yang orisinilitas gitu ya, yang original gitu. Dalam beberapa tafsir, misalkan di Al-Wajiz, lahafidun ini ditafsirkan bahwa ila yaumil qiyamah gitu ya, atau ila akhir zaman, bahwa Allah secara takdirnya akan selalu menjaga Al-Quran pada akhir zaman. Kita sebagai orang yang beriman akan mendefinisikan bagaimana kira-kira makna dari lahafidun dan juga prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita seringkali menemukan banyak ayat-ayat begitu ya, dan juga hadis gitu tentang bagaimana penjagaan Al-Quran gitu. Di salah satunya adalah di surah As-Saff ya, di surah As-Saff itu Allah juga menjelaskan kembali ketika ada kekhawatiran dan ada usaha dari para orang kafir untuk memberitakan gitu ya, mengabarkan bahwa Al-Quran itu atau pesan dari Muhammad itu adalah sebuah kebohongan gitu, sehingga Allah memberikan penekanan tentang Allah akan menyempurnakan seluruh Al-Quran dan akan menjaga Al-Quran sendiri. Di lafadznya yuriduna yutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Jadi wallahu mutimmu nurihi ini bisa dimaknai sebagai usaha dari menjaga usaha-usaha dari menjaga dari orang kafir yang akan memadamkan cahaya agama Allah gitu kan, sehingga Allah dengan sendirinya, dengan kekuatannya, dengan takdirnya akan selalu
menetapkan dan menyempurnakan. Wallahu mutim nurih. Ini teman-teman sekalian sebagai basic gitu ya, sehingga nanti kekhawatiran yang tadi muncul berkaitan dengan bagaimana peran AI, bagaimana peran teknologi yang mungkin bisa jadi AI yang kita hari ini lihat ini sudah sedemikian canggih dan kita nggak bisa membayangkan 10 tahun atau 20 tahun lagi akan ada teknologi-teknologi yang menjadi pengembangan dari artificial intelligence ya, atau AI itu sendiri. Itu yang basic begitu, yang perlu kita pahami. Tapi yang jelas karena kita adalah sebagai insan akademis, maka harus menyampaikan dengan secara logis dan juga secara ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua, LPMK ini salah satunya memang harus diisi oleh orang-orang seperti yang belajar seperti kita ini gitu ya. Tadi kan disebut ya di awal tentang kompetensi pentasih Al-Quran itu siapa sih kan gitu. Di peraturan Kementerian Agama yang sudah dibacakan tadi, setidaknya 3 hal yang harus dimiliki oleh pentasih Al-Quran. Pertama adalah orang yang hafal Al-Quran, orang yang termasuk hufaz, artinya di dalam proses mendaftar begitu, maka pentasih Al-Quran itu harus dari kalangan dari penghafal Al-Quran. Karena salah satu ciri dari beberapa syarat untuk menjadi pentasih atau mungkin mufasir begitu ya, dalam beberapa kitab itu termasuk dalam kitabnya Muhammad Hussein Ad-Dahabi dalam tafsir Al-Mufassirun, itu juga hafidul Quran itu menjadi syarat utama dalam setiap terus yang tinggal berkaitan dengan apa? tasih Al-Quran, baik itu yang mengerti tentang ulumul Quran. Jadi tidak hanya cukup menghafal, tapi yang kedua adalah harus paham berkaitan dengan ulumul Quran. Ulumul Quran itu apa aja, Pak? Ya tentu ulumul Quran itu banyak sekali cabangnya. Suyuti menyebut banyak sekali, ada sampai ratusan cabang ulumul Quran. Yang kita pelajari ini adalah bagian kecil dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang paling gampang atau mungkin yang paling nyata adalah tentu karena Al-Quran berbahasa Arab, bil-lughatil Arabiyyah, maka kita mestinya juga memahami ilmu alat tentang bahasa Arab, baik itu nahwu ataupun sharh ataupun balaghah dan bahasa tentang bahasa lainnya. Ini menjadi sangat penting kita. Jadi kalau misalnya Qurannya tidak boleh menjadi pentasih. Kenapa? Karena Al-Quran itu tidak hanya terjemahan. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Makanya seperti saya sampaikan bahwa Prof. Syihab itu tidak terlalu setuju sebenarnya Al-Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bahasa baku yang kita pahami. Kalau bahasanya penelitiannya beliau itu dalam sebuah disampaikan dalam sebuah podcast evaluasi, Al-Quran itu bahasa Arab itu memiliki 4 juta kosakata, adapun bahasa Inggris hanya sekitar 600 lebih. Apalagi bahasa Indonesia mungkin ya, kalau bahasa Jawa mungkin hampir memiliki beberapa kekayaan kosakata yang banyak. Main karena Artinya akan ada beberapa sederhana kalau bahasa Indonesia, ada satu kalimat yang memiliki banyak makna atau beberapa kalimat yang hampir sama dengan makna yang berbeda. Ini tentu menjadi satu hal dari persyaratan bahwa orang pentasih Al-Quran harus memiliki basic di bidang paham tentang Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah paham mengenai teknis pentasihan ini tentunya sesuai dengan prosedur yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Apakah Kementerian
organisasi yang bisa membantu mengarahkan jika memang ada kekeliruan atau kesalahan dalam proses penelitian Al-Quran. Kita tidak perlu khawatir, teman-teman sekalian, bahwa di Indonesia banyak sekali lembaga-lembaga yang memiliki gairah gitu ya, yang memiliki semangat untuk menjaga Al-Quran dari sisi penulisan, kemudian juga pelafalan, dan juga dari mungkin nanti kejadian-kejadian digital. Makanya sangat penting sekali LPMG ini menurut undang-undang itu kan masih yang berkaitan dengan mushaf secara cetak gitu ya. Memang ini nanti benar. Memang belum ada ramuan-ramuan perundang-undangan atau mungkin bisa jadi peraturan menteri, bisa jadi instruksi dari menteri atau apapun itu bentuknya yang secara khusus menaungi atau menjawab berkaitan dengan kemajuan teknologi di bidang digital. Walaupun tadi sudah ada disampaikan ya oleh pemateri bahwa ada Al-Quran digital yang resmi dari Kemenak, yang itu memang dilakukan oleh adaptasi Al-Quran. Jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita tetap kita ini akademisi di bidang Al-Quran dan tafsir, kita tetap harus biasa merujuk atau mengambil referensi dari kitab atau dari buku yang memang otoritatif, yang primer. Contoh misal kita melihat tafsir misalnya, karena memang kita sudah punya mulai dulu ya, sudah mungkin 10 tahun yang lalu atau lebih kumpulan-kumpulan kitab yang kemudian kita sebut sebagai Maktabah Syamilah ya. Maktabah Syamilah itu ada ratusan atau ribuan kitab yang ada di situ yang bisa diakses secara online, yang offline dalam sebuah aplikasi. Ada itu sangat memudahkan bagi kita ya, atau statusnya sahih. Ini penting untuk juga rajin di bidang dakwah ya. Kita harus mengambil referensi-referensi dari kitab yang otoritatif gitu ya. Kalau kita mau mengutip dari Sahih Muslim misalnya, silakan teman-teman cari di kitab Sahih Muslim yang ada dalam Maktabah Syamilah, atau kalau misalnya kitab secara cetakan, lihat di cetakannya. Jangan sekali-kali kemudian mengutip bahan khutbahnya itu kemudian nanti memakai AI. AI boleh digunakan untuk membantu dan menunjang wacana dalam penyampaian materinya, atau penyampaian atau penulisan sebuah makalah atau penulisan sebuah penelitian. Boleh, nggak masalah. Kita tidak bisa tutup mata dengan kemajuan AI. Tapi pesan kami adalah kita ini adalah insan akademis. Kita sebagai penjaga dari kekeliruan yang nanti akan dianggap sebagai sebuah hal yang lumrah kalau misalkan kita ikut-ikutan. Maka dari itu ini juga menjadi salah satu tanggung jawab kita. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan kembali ke profil lulusan sekalian. Profil lulusan dari Al-Quran dan Tafsir itu sebenarnya 3. Yang pertama adalah mufassir pemula, yang kedua adalah akademisi di bidang Al-Quran dan Tafsir, yang ketiga adalah asisten peneliti di bidang Al-Quran dan Tafsir. 3 hal ini sebaiknya memang menjadi potensi dari lulusan Al-Quran dan Tafsir. Jadi mufassir pemula itu apa Pak? Mufassir pemula itu adalah mereka yang sarjana yang memiliki pengetahuan tentang kandungan gitu ya, terjemahan kemudian kandungan, dan juga tentu kontekstualitas dari Al-Quran yang bisa mengambil dari tafsir-tafsir yang sudah memiliki alternatif. Misal begini,
teman-teman sekalian, di Indonesia itu yang tafsir yang sering kali kita kutip ada tafsir Al-Azhar ya, karyanya Bukhari Hamka, atau tafsir Al-Ibris karyanya Mustafa Bisri Mustafa, kemudian tafsir Quraisy Shihab ya, tafsir Al-Bisbah, kemudian juga banyak tafsir. Di lautnya, di coraknya itu juga banyak. Kita misalnya belajar tentang, kita mau mencari tentang hukum misalnya, maka juga ada tafsir yang bicara soal tafsir fi ahkamil Quran. Kita mau bicara soal tafsir yang sumbernya adalah bil maksur misalnya. Kalau bil maksur itu berarti sumber tafsirnya dengan riwayat. Jadi tafsir itu kan bersumber dua, tafsir bil maksur dan tafsir bil rawi. Tafsir bil maksur tafsir dengan riwayat, misalkan tafsir Ibnu Katsir. Nah, yang sekarang terjemahannya sudah banyak, kita bisa akses di mana. Tafsir bil rawi ini yang kemudian banyak sekali dan biasa dipakai oleh para mufassir dan oleh para peneliti. Bil rawi ini ada bagian-bagiannya, ada launnya. Nanti misalkan ahkam tentang hukum ada juga. Kemudian tentang tasawuf misalkan, tentang tasawuf ruhul ma'ani gitu kan. Lalu sih itu bisa menjadi panduan. Ada tafsir bil lughawi gitu ya, dengan cara bahasa. Ada tafsir Al-Marawi namanya. Tafsir Al-Marawi ini salah satu tafsir yang mengedepankan tentang makna dalam kata-kata dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran yang dianggap memiliki makna yang dalam. Kemudian ada tafsir ilmi, misalnya tafsir tentang keilmuan. Ada tafsir ilmi ini, misalnya tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir yang ditulis oleh Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian juga ada tafsir tafsir yang ditulis oleh Bahrul Jauhari, itu juga tentang sains, misalkan tentang sains. Kemudian kita mau bicara tentang gerakan sosial, misalkan tentang adabi ijtimai, ada tafsir fidil, ada hanya saya dikutuk, kemudian tafsir Muhammad Nasir itu. Kemudian juga ada tafsir-tafsir yang bicara di bidang fikih, misalkan ada tafsir Al-Munir karyanya Wahbah Suhaili. Beberapa tafsir ini yang menjadi bahan kajian kita untuk memahami Al-Quran, untuk melengkapi profil dari lulusan TAT. Ini kaitannya dengan LPMQ juga, jadi pengetahuan kita harus diimbangi dengan bacaan-bacaan yang memiliki referensi yang primer gitu. Jangan sampai kemudian kita ini nanti makalahnya referensinya kemudian AI. Jangan. Itu nanti kita menafikan tentang keaslian originalitas dari keilmuan gitu. Yang kedua tadi akademisi di bidang Al-Quran itu jelas bahwa kita memang menjadi peneliti, kemudian mengembangkan, kemudian melihat problematika dari kehidupan masyarakat itu dari sisi Al-Quran. Jadi itu kurang lebih sekali lagi kenapa kemudian kita harus membahas begitu ya, kita harus membahas berkaitan dengan LPMQ ini. Pak, bagaimana kemudian untuk melihat bahwa Al-Quran yang nanti suatu hari ini akan menjadi tantangan sendiri. Makanya penting bagi kita ini tidak hanya paham tentang master keilmuannya, tapi juga memiliki improvisasi dalam melihat perkembangan teknologi, dalam melihat perkembangan media digital gitu. AI sampai hari ini sangat membantu dan bisa memberikan banyak informasi, tapi tentu kita tidak bisa hanya berpedoman pada satu informasi. Bagaimanapun teknologi ini akan memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir dan juga cara bersikap kita sebagai akademisi. Tapi dengan kemudian adanya LPMQ ini minimal sebagai batas akhir teritori bagi kita untuk menjadikan referensi. Teman-teman sekalian,
biasakan kalau misalkan kita mau lihat digital ya, Al-Quran digital misalnya, biasakan ambil aplikasi bukan karena dasar aplikasinya ringan, jangan. Cari aplikasi yang apalagi untuk yang berkaitan dengan masalah keagamaan ya, keagamaan harus cari yang ada penanggung jawabnya yang melibatkan dari sebuah lembaga yang resmi oleh negara. Dan kalau di Kemenak digitalnya itu kayaknya kurang Kemenak kayaknya ya, Mbak Maulida ya, atau apa alamat webnya itu yang biasa dipakai untuk lakukan digital. Dan juga beberapa aplikasi-aplikasi lainnya. Saya tidak menafikan bahwa asal aplikasi yang diterbitkan oleh sebuah organisasi itu adalah salah, enggak. Tapi minimal kalau misalnya itu dari Kementerian Agama, kalau masih ada ya, maka itu yang akan membuat kita menghilangkan suasana atau kekhawatiran terhadap kekeliruan dalam menjadikan referensi. Tapi bagi saya teman-teman ini sudah punya core-nya, sudah punya modal awalnya atau inti dari keilmuannya adalah dengan cara mengakses kepada kitab-kitab yang memiliki kapasitas dan pemahaman dan tentu konten yang sesuai dengan referensi yang primer. Oke. Jadi di mushaf standar Indonesia atau MSI namanya, itu sebenarnya yang paling penting dari kita adalah itu hasil dari musyawarah kerja ya, ulama Indonesia untuk memberikan kepastian terhadap dan juga pengutipan dan jadi ini bahwa mushaf yang kita baca yang di situ sudah ada tanda tangan minimal ya, ada tanda tangan dari Pertasi Al-Quran dari Kementerian Agama itu sebagai ukuran atau sebagai indikator bahwa mushaf tersebut adalah resmi. Walaupun dalam beberapa tahun itu kalau paling umur sebenarnya itu hampir 9 tahun ya, pembahasan tentang penulisan Al-Quran mushaf yang ada di Indonesia, walaupun tentu ada perbaikan-perbaikan, tapi jadikan itu sebagai bukti bahwa orang Islam Indonesia memiliki pengetahuan yang bisa menyempurnakan dari beberapa kekurangan dalam penulisan mushaf itu. Jadi itu kurang lebih makna atau tujuan dari kenapa harus memahami lajnah pentasih mushaf Al-Quran yang ada di Indonesia. Saya kira itu untuk kuliah kita pada malam hari ini. Silakan kalau misalkan ada yang mau disampaikan. Ini saya barusan coba download di HP saya. Ini aplikasi dari LPMI, Pak. Ya, sudah download, sudah kan ya? Iya, udah ada ini aplikasi Al-Quran digital, produknya langsung asli dari LPMI, ada penanggung jawabnya LPMI. Oke. Dari Kemenak, Quran Kemenak. Oke. Siap, bersuara. Cukup ya. Minggu depan UTS ya teman-teman ya. Apa belum? Mas Eko, mana Mas Eko? Oke Ustadz, sesuai jadwalnya itu insya Allah UTS. Oh ya, kita lihat dulu ya. Oke, tanggal 11 ya. Oh itu libur panjang ya teman-teman ya. Sudah merencanakan kemana? Punten Ustaz, jangan
Pertanyaannya mau tes apa enggak gitu. Dalam bentuk apa gitu loh maksudnya Ustaz. Oh gitu, oke. Bentar. Saya cek dulu ini. Oh, oke. Oh, tesnya tanggal 11 ya. Terus yang lain sudah ada yang bilang mau tes apa? Belum. Jadi kemarin konfirmasi yang apa namanya kiroat juga UTS, insya Allah minggu depan. Baik, bentar. Ini untuk OTS-nya ini kan memang serba online. Jadi teman-teman sudah punya sosmed semua tuh, IG atau Facebook, nah masih ada Facebook ya, atau TikTok lah, atau apa itu sudah punya semua ya. Mbak Maulida punya? Instagram Ustaz. Punya ya. Oke. Tugas UTS-nya begini. Ini kan bagian dari cara kita untuk menyampaikan pesan kita di sosial media. Teman-teman, silakan ambil salah satu judul dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 ya, ini berarti yang malam ini itu kan yang LPMK. Silakan buat video pendek ya. Silakan buat video pendek ringkasan penyampaian satu judul dari tema yang menghadap presentasi, yang sudah presentasi itu judulnya berbeda dengan yang dipresentasikan. Berapa lama? Nggak usah terlalu detail. Apakah berapa lama Pak videonya lain? Saya tidak perlu menyampaikan itu biar nanti tidak ribet ke teman-teman sekalian. Intinya adalah buatlah semampunya dan tentu sekreativitas mungkin. Yang akan saya lihat adalah kontennya, yang kedua adalah viewernya, penontonnya. Udah, itu aja. Oke, Maksudnya dilihat viewersnya itu gimana Ustaz? nanti ketika sudah, ini kan tanggal 4 ya, tanggal 4, kemudian tanggal, nanti kirim linknya ke saya itu maksimal tanggal 11. Nanti akan kami nilai dari tanggal 11 sampai tanggal 18. Nah, sampai tanggal 18 terakhir nanti akan saya lihat substansinya yang kedua lah, yang nonton. Dua hal itu aja yang saya jadikan sebagai bahan penilaian. Itu. Ini yang ada yang nanya tadi di memakai sosial media apapun itu, boleh YouTube, boleh IG story ya yang banyak itu, atau dari TikTok mungkin itu kan bisa lama juga kan, nggak masalah. Artinya Ustaz, kalau viewersnya sedikit berarti berpengaruh pada nilai kita. Gimana? Iya kan dakwah, itu kan saya bilang tadi dakwah. Tadi kan dua loh Mbak Irin ya, ada dua loh, kontennya bagus, yang kedua Viewer bisa dibeli Ustaz. gitu kan. Wes alhamdulillah ya. Kami menganggap bahwa teman-teman punya integritas gitu aja, teman punya kejujuran akademik, monggo, tidak perlu dalam urusan itu ya. Jadi intinya teman-teman, saya ingin melihat bagaimana tanggapan kita dalam menyampaikan
yang kita ketahui itu ketika dipubliskan gitu layak nggak kira-kira dikonsumsi oleh generasi sekarang ini gitu loh. Itu aja. Mau panjang sekali silahkan, mau pendek Pak saya cuma mau buat 3 menit silahkan. Ini nggak saya tentukan ya. Jadi nanti nggak usah nanya terlalu detail, nanti malah kasih syarat yang lebih sulit malah repot nanti. Intinya silahkan buat video dari tema yang sudah dibahas dari pertemuan 1 sampai pertemuan sekarang. Nanti di UAS-nya baru nanti kita akan UAS tulis. Biasanya kalau jarang-jarang upload di sosmed ya, itu untuk mendapatkan viewers yang banyak itu nggak mudah gitu loh Ustaz. Gimana Ustaz? Bisa dibeli viewer itu. Waduh, beli viewer. Kayak beli nilai lah anak kira. Iya sih. Nggak bener. Zaman akhir zaman. Wajib itu menampilkan muka. Gimana? Kasihlah. Apa wajib menampilkan muka? Tidak wajib. Wajib. Tidak wajib. Wajib. Majais, bukan mat wajib. Bukan majais, bukan mat wajib. Apapun bentuknya ya kan, apakah gambar-gambar yang penting jangan melanggar hak cipta gitu aja, hak ciptanya orang. Pun cukup ya teman-teman ya. Jadi tanggal 11 kosmanya Mas Saiful loh kosmanya. Ya, Mas Saiful masih ada? Nanti beliau komentar juga nggak punya follower sama kayak saya. Mana ini? Saya nggak punya Ustaz. Iya, Saya nggak punya. jamaah pengajian sampai di kamu kan ibu jamaah pengajian siswanya di sekolah. Sulit aja. Oke. Minggu depan Gimana ini? Mas Saiful tolong nanti dibuatkan wordnya, teman-teman mengumpulkan kesampaian linknya nanti ke saya itu sudah terkirim dalam bentuk word yang link yang bisa diklik ya. Jadi nanti selama sekarang kami cek tanggal 16 terakhir nanti akan jadi penilaian saya. Oke, saya siap. Terima kasih teman-teman sekalian, tetap semangat, tetap belajar karena ilmu yang semakin digali itu akan membuat kita semakin haus terhadap apa yang kita tidak ketahui. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Yang video lagi. Lagi itu pula. Nanti aku ya. Kan padahal sedangkan kalau dakwah itu kan nggak harus viewersnya banyak ya, nggak harus pendengarnya banyak gitu loh. Izin keluar dulu J. Baterai sekarang. Ya. Coba lihat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf, ini sambung ada. As-sakwatu mauti bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarisha, Tuh. Nelly, Tunggu, bela lunggu. Mas Kan bini, Abdurrahman sige. Hafiz Maulana. Kita. Ako ko na yun. Ikaw anak mo jalo ako. Ano nang kono dah? Ya wis nunggu. Kono kasi. Ya. Ya. Ibu Haniat Sofia Izin, Mbak Khadijah hadir nggak bisa nih. Bapak Ferry izin keluar ya, lagi bertamu. Bapak Marzuki Ibron, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Anwar Fuadi,